Hai umat Tuhan, tetaplah sukacita, apapun yang terjadi dalam kehidupan. Walaupun krisis melanda dunia ini, tetap setia, janganlah putus asa. Tetap percaya dan selalu berharaplah di dalam Dia yang awal dan yang akhir. Gereja Tuhan, wujudkan keesaan di dalam Dia, Alfa dan Omega. Kuatkan hati serta teguhkan iman di dalam menghadapi perubahan zaman. Tetap menyatu, wujudkan perdamaian, bergandeng tangan, hargai perbedaan. Tetap percaya dan selalu berharaplah di dalam Dia yang awal dan yang akhir. Gereja Tuhan, wujudkan keesaan di dalam Dia, Alfa dan Omega. Meski bencana terjadi di dunia dan tata kehidupan hancur berantakan, umat manusia janganlah ketakutan. Ingatlah Tuhan, pemilik kehidupan. Tetap percaya dan selalu berharaplah di dalam Dia yang awal dan yang akhir. Gereja Tuhan, wujudkan keesaan di dalam Dia, Alfa dan Omega. Berbuatlah baik, jangan cemarkan diri. Hiduplah kudus, lakukan kebenaran. Tetap percaya dan selalu berharaplah di dalam Dia yang awal dan yang akhir. Gereja Tuhan, wujudkan keesaan di dalam Dia, Alfa dan Omega.
berbakti kepada yang ilahi. Tetap percaya dan selalu berharaplah di dalam Dia yang awal dan yang akhir. Gereja Tuhan wujudkan keesaan di dalam Dia, Alfa dan Omega. Terangi langkah kami, penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Terangi langkah kami, penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami berdiri dan bawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua jemaat Tuhan yang boleh mengikuti siaran online ini dari rumah masing-masing, kami mengucapkan Shalom. Dan dalam ibadah evangelisasi keluarga pada saat ini, kita akan dituntun dengan tata ibadah dan juga firman Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, disilakan jemaat untuk berdiri.
Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan ayat yang kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Tabisan dan salam. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Kita sambut dengan menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat disilakan duduk. Sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saja kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan di dalam keterpisahan kami, namun kami boleh dipersatukan di dalam ibadah walaupun melalui siaran online ini. Bapa dalam sorga, saat ini kebenaran firman Tuhan akan diberitakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kami memperoleh berkat melalui firman Tuhan. Kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini saya persiapkan dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian dikatakan firman Tuhan. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan ini dari zaman purbakala, yang memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Kembali saya menyapa kita semua dengan shalom.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, atau siapapun kita yang sedang menyaksikan siaran online ibadah evangelisasi ini, saya memberikan tema untuk bacaan kita pada saat ini, yaitu Tuhan satu-satunya penolong. Tuhan satu-satunya penolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kemerdekaan bukan hanya menjadi tema bagi kita Jemaat Immanuel Palu, tetapi tema ini menjadi tema bagi semua gereja yang ada di Indonesia, bahkan bukan hanya bagi orang Kristen. Tema ini juga menjadi tema bangsa kita di bulan kemerdekaan ini. Berbicara tentang kemerdekaan berarti kita juga harus berbicara tentang atau membicarakan tentang penjajahan. Karena setiap keinginan atau perjuangan untuk merdeka pastilah dilatar belakangi sesuatu hal yang dianggap sebagai penjajah. Misalnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka karena dijajah oleh bangsa lain seperti Belanda, Jepang. Oleh karenanya perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan berarti kita berjuang dari sesuatu yang kita anggap menjajah. Itu kalau suatu bangsa, tentu lain lagi jikalau secara pribadi perorangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dan di dalam proses perjuangan untuk mencapai kemerdekaan itu tentulah melibatkan banyak pihak, bukan hanya bangsa itu kalau bangsa, atau pribadi, keluarga bagi keluarga, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang dianggap sebagai penolong atau yang merasa simpati dengan perjuangan. Contohnya di dalam perjuangan bangsa Indonesia ada banyak yang membantu, bahkan mereka yang oknum-oknum yang bekerja dari bangsa penjajah tidak sedikit yang simpati dengan perjuangan bangsa kita. Nah, oleh karena itu semua bangsa memiliki sejarah perjuangan dan orang-orang atau bangsa lain yang juga menolong serta membantu proses perjuangan itu. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit pihak yang membantu proses perjuangan itu, baik bangsa maupun perorangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita membaca bahagian berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah sebagai penolong atau penyelamat satu-satunya. Allah melalui Nabi Yesaya menyatakan bahwa Dialah penolong yang menyelamatkan bangsa-bangsa, bukan patung-patung yang disembah oleh bangsa-bangsa itu atau allah-allah lain yang tidak dapat menyelamatkan. Mungkin kemudian kita juga bisa bertanya kembali tentang apa yang saya sampaikan sebelumnya. Bukankah ada orang-orang yang kemudian membantu bangsa-bangsa itu ataupun bangsa-bangsa lain yang membantu bangsa yang berjuang untuk merdeka? Nah, tetapi kalau kita mau melihat bahagian awal dari pasal 45 ini, kita akan berjumpa bahwa Allah menggunakan Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk mengembalikan orang Israel dari tempat pembuangan di Babel. Itu berarti ada orang yang membantu kita, ada bangsa lain yang membantu kita. Tetapi intinya bahwa Allah lah yang menggerakkan setiap orang, yang menggerakkan setiap bangsa itu untuk menolong kita, menolong bangsa kita atau menolong pribadi kita di dalam perjuangan kemerdekaan itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu ayat yang ke-22 akan saya bacakan kembali, dikatakan demikian. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi.
Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Ada dua hal yang sangat penting dalam ayat ini, yaitu yang pertama, berpalinglah kepada Allah dan membiarkan diri diselamatkan. Jadi yang pertama itu berpalinglah kepada Allah, dan yang kedua membiarkan diri kita diselamatkan. Apakah itu sebagai bangsa atau sebagai pribadi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dua hal ini bisa kita renungkan dalam beberapa pokok. Yang pertama, sekalipun Allah menyatakan diri sebagai penolong satu-satunya, tetapi tanggung jawab manusia itu tidak diabaikan oleh Allah. Apakah itu sebagai suatu bangsa? Suatu bangsa boleh menyatakan diri mereka dibantu oleh orang lain. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan berpalinglah kepada Allah, hai bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa tetap diberi kebebasan untuk berpaling kepada Allah. Jadi di sini tanggung jawab sisi kemanusiaan tidak diabaikan oleh Tuhan. Itulah tanggung jawab kita sebagai manusia. Tuhan mengatakan berpalinglah kepadanya, berpalinglah kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, biarkanlah dirimu diselamatkan. Biarkan dirimu diselamatkan ini yang kedua, membiarkan diri diselamatkan artinya kita tidak bersandar pada diri kita sendiri. Tidak bersandar pada diri kita sendiri, tetapi berharap kepada Dia yang mau menyelamatkan, yang mau menolong kita. Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu menyadari diri kita. Dari apa kita diselamatkan atau ditolong oleh Allah. Jikalau bangsa Indonesia mendapatkan pertolongan dari Tuhan menghadapi penjajah-penjajah bangsa-bangsa lain, jikalau bangsa kita ditolong di dalam perjuangan kemerdekaan sehingga saat ini kita bisa menikmati kebebasan sebagai satu bangsa, lalu apa yang Tuhan bebaskan dari kita? Atau dari apa Tuhan membebaskan kita umat yang percaya kepadanya? Maka tentulah di dalam kehidupan kita tidak bisa hanya mengatakan, oh Tuhan membebaskan kami dari dosa, titik, selesai. Tidak hanya itu. Memang yang menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan, kita dibebaskan daripada dosa. Itu salah satunya. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, Allah juga menolong kita untuk membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan hidup. Kesulitan ekonomi bukanlah dosa, tetapi di sana kita harus berjuang. Wabah-wabah virus corona yang kita alami pada saat ini bukanlah dosa, tetapi itu adalah suatu hal yang kemudian menjajah kita, membuat kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan sebagaimana biasa kita lakukan. Oleh karena itu kita harus berjuang melawan semuanya itu. Nah, jadi kita harus menyadar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, setiap pribadi akan mengalami hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat diri kita. Oh, saya mungkin berada dalam kesulitan ekonomi. Biarkan Tuhan menolong kita. Jangan kita menjadi pintar dalam kehidupan kita. Tuhan meminta kita untuk berpaling kepadanya, untuk membiarkan diri kita diselamatkan. Atau kita saat ini masih hidup dalam kungkungan dosa, biarkan diri kita berpalinglah kepada Allah dan biarkanlah dirimu ditolong oleh Allah.
Karena hanyalah Allah satu-satunya penolong yang sejati di dunia ini. Tuhan mungkin mengutus orang lain, Tuhan mungkin mengutus gereja, Tuhan mengutus siapapun itu untuk menolong kita. Tetapi ingat, di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang menolong kita, karena dialah penolong satu-satunya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, di dalam ibadah evangelisasi keluarga pada saat ini, kita sebagai keluarga Allah di tengah-tengah dunia, kita tidak luput dari pergumulan hidup, kita tidak luput dari kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu mari kita bisa inventarisasi akan pergumulan hidup kita. Lihatlah itu sebagai penjajah-penjajah yang hadir dalam kehidupan kita, yang mana kita membutuhkan Allah untuk membebaskan kita. Kita membutuhkan Allah untuk menyelamatkan kita. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa, Ia juga akan menolong kita melalui pergumulan-pergumulan hidup, menjadi pemenang, menjadi orang yang dimerdekakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk menutup perenungan ini, saya akan membacakan kembali ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini mengokohkan dan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang Israel yang rohani pada saat ini, kita juga pada akhirnya memperoleh kemenangan, dianggap benar, dan tiba saatnya kita bermegah di dalam Tuhan. Mari kita kembali mengisi kemerdekaan bangsa kita, mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan, dan terus berjuang dalam kehidupan menghadapi mungkin penjajah-penjajah lain dalam kehidupan kita dengan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman-Nya, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat 8. Di bawah terang firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur. Sementara itu kita menyanyikan pujian, Ku dengar berkat-Mu turun.
Selamat kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilanmu. Aku pun, Yesus panggil aku pun. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat dan juga doa persembahan yang sebentar akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami Bapa di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa oleh karena firman-Mu telah hadir dalam kehidupan kami melalui ibadah kami pada saat ini, mengingatkan kami bahwa Allah adalah penolong satu-satunya di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, berkenan memeteraikan kiranya firman yang telah kami renungkan, sehingga kami terus disanggupkan berpaling kepada Allah, membiarkan diri kami diselamatkan oleh Allah di dalam menjalani hari-hari hidup. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi, keluarga yang mengikuti siaran ini, yang mengikuti ibadah ini. Kiranya ya Tuhan, kasih dan setia-Mu menyertai, memberkati di dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya kekuatan kesehatan menjadi bahagian jemaat Tuhan di dalam menghadapi hari-hari di mana kami ya Tuhan diancam oleh mewabahnya virus corona. Namun di dalam Tuhan kami teguh. Kami sungguh percaya Engkau adalah Allah, penolong kami satu-satunya yang setia menjagai seluruh kehidupan umat-Mu siang dan malam. Bapa dalam sorga, demikian juga di dalam usaha dan pekerjaan yang dikelola oleh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Tuhan kiranya mencurahkan berkat di dalamnya, sehingga jemaat-Mu boleh menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan di dalam sukacita. Juga ya Tuhan, di dalam mewabahnya virus corona beberapa bulan terakhir ini, ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan oleh karena mewabahnya virus corona. Tuhan kiranya berkenan membukakan tingkap-tingkap-Mu, membukakan pintu berkat, sehingga mereka di dalam kesulitan akan mendapatkan, akan memperoleh solusi jalan keluar di dalam menjalani hari-hari hidup, dan kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berdalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya berkenan menjamah, memulihkan mereka, sehingga mereka pun boleh dipulihkan, disembuhkan. Bahkan juga mungkin ya Tuhan, korban-korban virus corona, Tuhan juga menjamah, memulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri, bersama dengan para medis dalam perjuangan menghadapi wabah virus corona. Anugerahkan ya Bapa hikmat, kekuatan, kemampuan, bahkan bersama-sama dengan kami seluruh elemen bangsa ini, masyarakat, kami bahu-membahu untuk menghadapi wabah virus corona. Di dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan-Mu, semuanya boleh teratasi di dalam bangsa kami. Bapa dalam sorga, begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan online yang terus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, tim multimedia di Jemaat Immanuel Palo. Tuhan kiranya berkenan menyertai, memberkati
seluruh tim multimedia yang ada, seluruh kehidupan pribadi keluarga mereka. Tuhan berkati di dalam pemberian diri sehingga siaran-siaran online ini boleh terlaksana. Biarlah kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan anak-anak Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani di jemaat ini, mulai dari pendeta-pendeta, seluruh majelis, pengurus kategorial, bahkan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga, demikian juga ya Tuhan, kami telah memberi persembahan syukur. Berkenan Tuhan menerima dan menguduskannya. Layakan dipakai untuk pekerjaan pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan terus dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, hanya di dalam tangan kasih, penyertaan, pemeliharaan dan penggembalaan Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah doa syukur kami, ini permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, disilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dan demikian ibadah kita telah selesai. Diucapkan terima kasih untuk kesetiaan kita mengikuti ibadah evangelisasi ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang telah mengupayakan sehingga siaran atau ibadah online ini boleh terlaksana. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Katulistiwa sungguh biru, langit dan lautnya indah menawan, lembayung senja menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrud di antara samudra. Simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati.
di hatiku. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrud di antara samudra. Simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia